aku menemukan dirimu. Pernikahan beda usia. Pak Boril, baru pulang ya dari bengkel? Tanya ibu-ibu berdaster kuning yang wajahnya licin dan mengkilap seperti abis dipelitur itu. Tapi demi mempertahankan image sebagai menantu idaman yang disukai banyak orang, tentu saja Boril harus memasang senyum ala Osman Bey-nya. Iya bu, mari, ucap Boril sambil berlalu pergi meninggalkan ibu-ibu yang sedari tadi terus menatapnya lapar itu. Bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan mengedipkan matanya. Tidak ingat umurkah mereka? Dan apakah mereka tidak punya suami sampai-sampai harus menggoda suami orang? Dan untuk apa juga mereka berdandan sampai menor seperti itu? Sungguh Boril adalah pencinta wanita, tapi dia juga pemilih. Tidak semua wanita montok pas di matanya. Boril lebih suka melihat istrinya yang meskipun tidak montok tapi berisi di beberapa tempat yang pas. Yang membuatnya betah lama-lama melabuhkan tangannya di sana. Nah, kan baru melihat ibu-ibu seperti ini saja Boril sudah tidak tertolong pikirannya. Memang dasar Boril adalah Boril. Otaknya sudah terisi kemesuman stadium akhir. Jadi meskipun dioperasi, dicuci dengan air 7 sumur, bahkan amnesia sekalipun mustahil Boril bisa berpikiran bersih dan suci. Assalamualaikum, ucap Boril ketika baru menapakkan kakinya di depan warung, dan jawaban salam itu pun terdengar dari sang ayah mertua. Waalaikumsalam, sudah pulang mas? Sudah pak. Boril tersenyum lalu melihat ke arah Liana yang diam saja dengan pandangan kosong. Perilaku putrinya tadi sedikit mengganggu pikirannya. Boril dan Apko melihat wanita itu tengah melamun. Liana melamun mengingat putrinya tengah berumah tangga. Hati Liana sedikit mencelos, waktu cepat sekali berlalu padahal rasanya baru kemarin dia menemukan seorang bayi mungil yang sengaja dibuang orang tuanya. Kemudian dia rawat dengan penuh kasih sayang bersama dengan sang suami karena mereka tidak memiliki keturunan. Gadis itu tumbuh dengan cantik dan baik meskipun ada keanehan yang terasa dari fisiknya. Aprilia berkulit putih bersih, rambutnya coklat dan warna bola matanya adalah abu-abu persis orang-orang bule. Wajahnya pun sangat cantik tapi tidak mencerminkan orang Indonesia. Besar kemungkinan Aprilia adalah anak orang kaya yang diculik untuk meminta tebusan, tapi entah kenapa bisa ditemukan di tanah kosong di kampung mereka. Meskipun merasa bersedih atas nasib bayi malang itu, namun di luar daripada itu Liana sangat bersyukur mungkin ini adalah hadiah dari Tuhan karena mereka tidak memiliki keturunan. Akhirnya bersama dengan Apko, Liana pun bersepakat untuk mengangkat Aprilia sebagai putri mereka. Nama Aprilia sendiri berasal dari singkatan nama mereka yaitu Apko dan Niana, agar meskipun ia bertemu dengan orang tua kandungnya semoga Aprilia tidak lupa dengan mereka. Dan entah mengapa jika mengingat itu tiba-tiba saja air mata jatuh di pelupuk mata Liana. Pernikahan putrinya yang secara mendadak karena dihamili oleh mantan majikan Liana ketika bekerja dulu membuat hancur perasaan Apko dan Liana. Tapi apa mau dikata, bagi orang kampung seperti mereka, seorang pria yang terkenal berasal dari kalangan jet set itu mau bertanggung jawab atas kehamilan Aprilia saja, sudah merupakan anugerah. Sebelum kandungan Aprilia membesar dan menjadi gunjingan orang. Bu, itu Mas Boril ngucap salam. Tegur Apko karena sang istri melamun dan tidak menjawab ucapan salam dari menantunya tadi yang baru datang. Waalaikumsalam, maaf pak. Saya, kok ngelamun ya? Liana tertawa malu karena kedapatan melamun. Dan sang menantu yang ramah pun ikut tertawa. Pulang cepat mas. Kali ini Apko yang bertanya. Cuman ada keperluan sedikit jadi pulangnya cepat. Ayu di dalam ya? Tanya Boril setelah mengedarkan pandangannya namun tak menemukan Aprilia di warung ini. Sambil membantu Apko menaruh mangkuk-mangkuk sambal di atas meja untuk para pelanggan yang makan di tempat nanti.
Sudah jam 11 siang. Biasanya mendekati jam istirahat seperti ini sebentar lagi warung pasti ramai. Iya, ayo di dalam bikin kopi. Istirahat dulu Gi, baru pulang juga. Jawab Apko. Ya udah kalau gitu saya ganti baju dulu ke dalam ya Pak Bu, nggak enak dari luar keringetan. Iya silakan. Setengah berlari Boril pun tak sabar untuk menemui istrinya. Dia harus memperingatkan istrinya untuk hati-hati dalam berdandan karena banyak pria-pria di sekeliling. Aprilia yang terang-terangan mulai menunjukkan rasa sukanya pada istrinya itu. Pada saat akan berbelok menuju kamar saat itulah Aprilia pun baru keluar dari dapur sambil membawa kopi untuknya. Karena sama-sama tidak saling melihat maka tabrakan pun tak bisa dihindari. Kopi panas itu mengguyur sempurna dada bidang Boril. Auhah. Meski raut wajahnya terlihat sangat khawatir melihat beberapa bagian kulit dada Boril dan pahanya memerah, namun tak sedikit pun Aprilia berbicara pada suaminya. Boril kini hanya memakai celana pendek saja karena tumpahan kopi itu mengenai baju dan celananya. Selesai mengoleskan secara tipis salep luka bakar pada kulit suaminya yang memerah, Aprilia pun bergegas mencuci tangannya di kamar mandi. Saat mencuci tangannya itulah ia merasakan pelukan dari belakangnya. Kamu kenapa? Hari ini dede bayinya bikin ulah ya? Ucap Boril sambil mengelus lembut perut Aprilia yang masih sedikit rata itu. Ingin rasanya Aprilia menjawab kalau ayah dari bayinya lah yang membuat ulah sampai-sampai Aprilia tidak bisa tidur semalam dan tidak ingin melakukan apapun hari ini. Tapi kata-kata itu hanya tertahan di kerongkongannya saja. Boril terlalu mendominasi dirinya sampai Aprilia pun tak sanggup untuk memandang netra pria tampan itu. Aprilia pun heran sendiri dengan perasaannya ini. Tapi begitu merasakan kalau sang suami sudah sangat mepet dirinya dari belakang, Aprilia pun tersadar. Dan membalikan tubuhnya untuk menahan dada suaminya. Dahi Boril pun berkerut mendapatkan penolakan tak biasa dari Aprilia. Salepnya belum kering, pasti kulitnya masih sakit kan? Aku ambilin kaosnya. Ucap Aprilia sambil berlalu pergi ke arah lemari dan mencari-cari kaos. Boril yang heran lalu berjalan pelan mengikuti istri kecilnya yang tengah mencari sesuatu. Saat sudah mendapatkan kaosnya, Aprilia berbalik tapi dikurung oleh tubuh besar suaminya. Hingga berada di antara Boril dan lemari. Kamu menghindari Mas, kenapa? Tanya Boril langsung. Membuat Aprilia gelagapan karena pertanyaan Boril yang to the point itu. Ini, kaosnya. Boril menggeleng. Malah melabuhkan ujung hidungnya ke pipi Aprilia. Did I make a mistake? Until you don't want to look at me. Ucapnya lalu mengangkat dagu Aprilia agar mereka bertatapan. Boril bisa dengan jelas melihat kesedihan di wajah istrinya. Aku yang membuat kesalahan, Mas. Boril tertegun tak mengerti apa yang dikatakan oleh istrinya barusan. Awalnya Aprilia akan mendiamkan saja sampai Boril mengerti apa yang dirasakannya. Namun hati kecilnya mengatakan bahwa dia harus bicara yang sejujurnya kepada Boril apapun itu hasilnya yang pasti dia tak merasa gelisah seperti ini. Bolehkah aku minta sesuatu? Katakan. Aprilia menarik nafas panjangnya kala Boril merapikan anak rambutnya dan menarik tubuh mereka agar lebih menempel. Suaminya memang selalu memperlakukannya dengan romantis. Namun Aprilia sadar jika cumbuan keromantisan itu hanyalah upaya untuk melakukan seks saja dengannya. Boleh gak, kalau selama hamil, aku minta Mas gak nyentuh aku dulu. Ciuman Boril di leher istrinya pun terhenti. Apa? Mas terlalu kasar. Aprilia menggelengkan kepalanya tapi tetap tak berani berbicara lebih. Are you kidding me? No, aku cuman merasa kurang nyaman di perut aja Mas. You jie. Ucap Boril tak terima dengan alasan Aprilia. Lalu ia pun menjauhkan dirinya dari tubuh Aprilia. Mengambil kaos dari tangannya lalu dipakai. Mas marah ya? Enggak. Kan kamu yang minta dijauhin dulu. Maksud aku bukan begitu.
Mas mau ke rumah mama dulu ya. Ada perlu sama papa juga. Boril lalu mengambil kunci mobil yang tadi dilemparnya di atas ranjang. Dan berlalu pergi tanpa pamit. Aprilia memang sudah terbiasa dengan sifat suaminya yang tukang ngambek jika sedang dalam mood begitu namun ditolak. Dan biasanya Aprilia akan membujuknya dengan sentuhan-sentuhan manja agar suaminya itu tak marah lagi. Tapi entah mengapa untuk kali ini saja Aprilia enggan melakukannya. Karena agresif apapun dia dan sepandai apapun ia memanjakan suaminya, Boril hanya menganggapnya tak lebih seperti wanita-wanita yang selama ini menjadi teman tidurnya. Aprilia membulatkan tekadnya untuk bersabar dan menggah hati. Biarkan Boril yang datang padanya dan minta maaf sendiri. Sebagai pelajaran, kalau seorang istri tidak sama dengan teman tidur, dan dia ingin dihargai sebagai istri. Tapi kalau Mas Boril jajan di luar gimana? Aprilia merasa bingung sendiri sekarang. Sambil menggigiti kukunya. Modelan Boril kan tidak bisa jauh-jauh dari perempuan. Kalau Aprilia menolak disentuh, itu berarti, ya Tuhan, spa, Bang Boril kenapa mah? Gak tahu tuh Bram. Datang-datang bukannya ngucapin salam malah banting-banting pintu gak jelas. Jawab Cindy. Keduanya keheranan melihat Boril pulang dengan wajah sangar tanpa mengucap salam dan langsung membanting pintu kamar. Dia pikir dia Natasha Wilona kali ya. Ejek Abraham yang ditimpali tawa renyah ibunya. Biarin, nanti juga baik sendiri, jawab Cindy lagi. Ma, apa? Kalau aku nikahin Aprilia, tunggu anaknya lahir dulu ya Ma. Sendok sayur yang dipegang Cindy terlepas. Ia terkejut dengan ucapan Abraham barusan. Jangan ngaco kamu. Abraham tertawa lepas melihat ibunya yang melotot sambil menata makanan di atas meja untuk makan malam nanti. Tapi aku serius loh. Aku serius mau nikahin Aprilia. Aku bisa nebak pernikahan mereka gak akan lama. Jangan mimpi loh. 8 years ago. Makasih Mas. Sama-sama. Jangan nangis lagi ya, iya. Hehe. Ucap Aprilia sambil memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih. Imut dan manis saat tersenyum dan kini tengah memakan coklat pemberian Andika. Keduanya sedang duduk di pinggiran kolam renang. Mas jangan kuliah di Jerman dong. Nanti siapa yang belain Aprilia kalau diomelin Om Boril. Andika tertawa mendengar ucapan Aprilia. Teman Stella ini memang selalu berlindung di balik punggungnya saat Boril mulai mengomel. Ya, sebenarnya karena ulah Aprilia juga sih. Anak ini sering sekali membuat Boril kesal. Makanya kamu tuh jangan selalu bikin Om Boril kesel. Kan Aprilia gak sengaja numpahin jus di bajunya pacar Om Boril Mas. Bong ya, sengaja kan. Nyiram bajunya tante tadi. Bilangin Om Boril nih, jangan-jangan. Orang disuruh Stella kok. Lagi-lagi Andika tertawa mendengar celotehan gadis itu. Ikut ke Jerman yuk Pril Mas kangen nanti kalau jauh-jauh dari kamu, Mas Andika genit. Bilang kangen. Andika lalu menjawil gemas pipi gembil Aprilia. Dia gemas sekali pada gadis itu. Sakit Mas. Ucap Aprilia sambil menarik tangan Andika dari pipinya. Kalau udah gede jadi pacar Mas Syafi. Gadis bule bernetra abu-abu itu mengerjapkan matanya. Pipinya bersemu merah lalu berlari kencang masuk ke rumah. Oma. Mas Andika genit. Andika menggelengkan kepalanya merasa konyol pada dirinya. Karena menyukai anak di bawah umur teman keponakannya sendiri. Flashback off. Bertahun-tahun kemudian Andika baru menyadari ada yang lebih konyol darinya yaitu sang kakak yang menghamili teman putrinya sendiri. Persis om-om gadun hidung belang temannya kakek Sukpo. Meski begitu Andika sedikit kecewa ketika sang kakak menikahi Aprilia. Dan sebersit pikiran konyol lagi-lagi mampir di otaknya. Ma, apa? Kalau aku nikahin Aprilia, tunggu anaknya lahir dulu ya Ma.
Sendok sayur yang dipegang Cindy terlepas. Ia terkejut dengan ucapan Andika barusan. Jangan ngaco kamu. Andika tertawa lepas melihat ibunya yang melotot sambil menata makanan di atas meja untuk makan. Malam nanti. Tapi aku serius loh. Aku serius mau nikahin Aprilia. Aku bisa nebak pernikahan mereka gak akan lama. Jangan mimpi loh. Tiba-tiba saja calon calon ayah ini sudah ada di dekat Cindy mencomot perkedel isi daging buatan sang mama. Bilang tuh sama bungsunya mama. Bercandanya nggak lucu, ucapnya sambil berlalu pergi menuju taman belakang. Kamu nih. Udah tahu kalau abangmu lagi merengut gitu, ya jangan diganggu. Dianya aja yang aneh timpal Andika yang tak mau disalahkan. Sampai sekarang aku masih heran dan gak terima deh ma. Kenapa Aprilia bisa hamil? Mereka kan ribut melulu dari dulu tapi tiba-tiba. Udah. Gak perlu dipikirin. Bukan wilayah kamu ngurusin begituan. Cindy lalu pergi kembali ke dapur meninggalkan Andika dengan sejuta perasaan yang tak menentu. Boril berjalan menuju taman belakang yang terdapat gazebo di belakang rumah. Berniat untuk melepaskan penat dengan duduk di kursi santai miliknya. Namun ia mendapati sang putri Stella yang juga tengah duduk santai di sana. Stella terkejut karena melihat Boril ada di sana. Dia pikir sang ayah masih berada di rumah istri mudanya. Stella segera bangkit dan berlalu pergi namun lengannya dicekal oleh Boril. Hello my princess, did you miss me? Sungguh Stella sangat rindu ayahnya. Namun rasa rindunya dikalahkan oleh rasa kecewa yang teramat dalam. Kenyataan bahwa Aprilia dan Boril mempunyai hubungan bahkan akan memiliki anak membuat Stella jijik pada mereka berdua. Aku rindu papaku yang dulu. Dulu, sekarang dan nanti tidak ada bedanya Stella, tidak bisakah kamu maafin papa? Dan menerima Aprilia. Cuma Tante Naysila yang Stella terima sebagai mama. Lain daripada itu nggak ada. Sayang. Jangan paksa Stella pa. Sampai kapanpun Stella gak akan pernah akui Aprilia jadi mama. Catat itu. Sampai kapanpun. Dan sang putri pun pergi meninggalkannya. Hari ini terasa sangat menyebalkan bagi seorang Boril Fabian Rohichan. Bagaimana tidak? Saat di bengkel tadi dia mendapati seorang pria yang bertanya-tanya tentang istrinya padahal Essien juga memiliki istri yang tak kalah cantik. Sampai di rumah tersiram kopi panas oleh istrinya. Ditambah dengan sikap sang istri yang tidak mau dekat-dekat dengannya padahal kan Boril sedang sakit butuh belayan dan kasih sayang. Dan yang lebih menjengkelkan lagi di rumah ini ketika mendengar bahwa Andika diam-diam menyukai istrinya. Memang perlu dilakban mulutnya Andika itu kalau perlu dijahit sekalian. Dan tentu saja yang menjadi penutup kekesalan Boril pada hari ini adalah Stella yang masih belum mau berbicara dengannya. Apa sih salah gue perasaan sial mulu dari pagi? Gerutu Boril pada dirinya sendiri. Memainkan bibirnya sambil menghentakkan kaki persis Keisa Alvaro yang sedang putus cinta. Dia rebahkan dirinya di atas gazebo sambil memikirkan istrinya. Mungkin efek hamil kali ya. Ayu ngomong gitu. Ujar Boril bermonolog sendiri. Mungkin selama ini gue gak peka. Mungkin Ayu lagi ngidam tapi malu ngomongnya. Kayaknya iya deh. Mungkin nanti kalau pulang gue tanyain ke Ayu. Kakak, Alessia. Adriana terbangun dari mimpi buruknya. Dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya tersengal. Netra abu-abunya terus berlinang menyiratkan kesedihan dan luka yang teramat dalam. Mimpi menakutkan itu datang lagi dengan bayangan yang sama, adegan yang sama, tangisan yang sama selama 20 tahun ini terus menghantuinya. Tak ada bayangan samar semuanya terekam nyata dan jelas. Ia tersentak kala usapan lembut nan menenangkan, dirasakan wanita itu di pundaknya. Mimpi buruk lagi? Tanya sang suami, Antonio Cassano yang sejak 20 tahun terakhir terus terbangun tengah malam mendapati istrinya berteriak akibat mimpi-mimpi buruk.
Ia menghapus air mata di pipi sang istri. Dan membawanya dalam pelukannya. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Aku rindu ingin bertemu Alicia, ucapnya di sela tangis yang begitu lirih. Ya, kita akan bertemu dengan Alicia. Aku mau sekarang, pinta istrinya sambil menangis. Ya Tuhan. Batin sang suami rasanya ingin menjerit. Namun dia harus tetap kuat. Karena tak mau melihat istrinya depresi kembali. Sambil terus menangis, wanita itu terus meracaukan satu nama. Alicia. Iya Bu. Laki lu belum balik. Tanya Liana pada Aprilia yang sedari tadi membantu ayahnya mencuci piring. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Warung soto sudah tutup dan sang juragan BMW belum pulang kandang juga. Belum Bu. Meskipun Aprilia menjawab dengan senyuman, namun sebagai orang tua Apko dan Liana tentu tahu apa yang terjadi pada putri mereka itu. Pasti ada sesuatunya yang menyebabkan Boril belum pulang kandang. Ayam saja kalau maghrib tahu arah pulang kan. Pril. Merasa namanya dipanggil, Aprilia lalu menoleh pada ayahnya yang kini duduk di kursi meja makan warung bersama Liana. Sini duduk. Aprilia lalu menurut. Menyimpan piring-piring yang dicucinya ke atas tak lalu menghampiri orang tuanya. Bapak tahu Aprilia ada masalah rumah tangga. Aprilia tertunduk. Merasa malu karena ketahuan oleh ayah dan ibunya. Kami tidak akan menanyakan apa masalah kalian. Tapi sebagai orang tua Bapak cuman bisa menasehati jadilah istri yang baik jika ada masalah segeralah selesaikan apalagi kalian baru 2 hari menikah. Kan gak lucu kalau berantem. Harusnya kalian tuh lagi mesra-mesranya loh. Hibur Apko. Meskipun dalam hati dia sedikit terenyuh walau bagaimanapun dia paham bagaimana perasaan Aprilia. Menikah dengan pria yang seusia dirinya, itu pun bukan karena cinta. Meski sampai sekarang Apko dan Liana tidak tahu kenapa Aprilia bisa hamil oleh ayah dari Stella itu. Pasti akan banyak perbedaan di antara mereka namun sebagai orang tua yang baik, Apko memposisikan dirinya sebagai penengah di antara keduanya. Begitu juga dengan Liana. Telepon gih laki lu. Bilang, mau dimasakin apa? Kalau pulang nanti. Aprilia agak sedikit kurang setuju dengan usulan ibunya itu. Tapi juga tak berani membantah. Masa Aprilia duluan yang telpon? Masa ibu yang telpon? Ih, gak gitu maksudnya Bu. Liana tertawa melihat putrinya merajuk. Mereka memang suka saling meledek satu sama lain. Udah ah, sana gih. Jangan di sini terus. Aprilia lalu berpikir sebentar akhirnya mengangguk. Daripada terus-menerus ditanya oleh kedua orang tuanya. Masa aku duluan yang nelpon? Kan malu ih. Dia yang marah. Sementara itu, saat akan menarik loring warungnya, Apko melihat sebuah mobil mewah hitam yang sedari siang menarik perhatiannya. Karena setahunya tak ada yang memiliki mobil mewah di daerah sini selain menantunya tentunya. Kini mobil itu lewat depan warungnya lagi. Sepertinya sudah pulang. Mungkin tamunya Pak Kades, monolog Apko. Tak ambil pusing, Apko kemudian melanjutkan kegiatannya menutup toko lalu menggemboknya dan setelah rapi barulah ia kembali ke rumahnya yang terletak di belakang warung. Tanda hubung titik. X. Kediaman keluarga Brawijaya. Gimana Mas? Tanya Ayasa yang datang sambil membawakan untuk kedua orang tua angkatnya. Antonio Cassano dan Adriana yang sengaja datang dari Italia karena mendengar kabar ada titik temu mengenai pencarian putri mereka yang menghilang 20 tahun yang lalu. Harusnya Ayasa dan Aslan yang kesana namun sudah keduluan. Mereka berdua yang datang ke Indonesia. Ternyata instingmu gak pernah salah sayang, hanya tinggal satu langkah lagi yaitu tes DNA. Yang bisa membuktikan jika gadis itu adalah Alicia. Jawab Aslan pada Ayasa sambil tersenyum memeriksa dokumen hasil penyelidikan Jonathan tadi. Terima kasih Tuhan. Mata Ayasa berkaca-kaca mendengar berita yang sangat menggembirakan ini. Akhirnya pencarian mereka selama ini tidak sia-sia.
Menurut kepala desa tempat tinggal Aprilia, Bapak Apko 20 tahun yang lalu menemukan seorang bayi perempuan di sebuah dus Indomie. Awalnya kepala desa tersebut gak mau ngasih keterangan secara detail. Tapi karena saya membawa berkas-berkas dari kepolisian maka dia pun bercerita yang sebenarnya. Kenapa mereka tidak melaporkan penemuan bayi itu ke polisi? Tapi malah diangkat jadi anak? Tanya Aslan pada Jonathan. Udah. Makanya foto bayi itu ada di Pak Lurah. Nih. Jonathan memberi selembar foto yang didapatnya dari kepala desa. Tentu saja tidak mudah mendapatkan foto tersebut dari arsip desa yang tersimpan 20 tahun. Namun karena Jonathan memberinya sejumlah uang, maka ia pun mendapatkannya. Alessia. Adriana merampas foto bayi yang berada di tangan Jonathan dan ia menangis kencang saat melihat foto itu. Memanglah foto Alessia. Ia menciumi foto tersebut karena kerinduannya yang amat mendalam. Ayasa ikut menangis melihat ibu angkatnya dalam keadaan seperti itu. Ma, panggil Ayasa. Besok kita bisa menjemput Alessia. Tanya Adriana. Ayasa dan Aslan lalu saling berpandangan. Dan Aslan menganggukkan kepalanya. Ayasa tersenyum lalu memeluk Adriana kembali. Sabar ya Ma. Butuh waktu dan proses untuk membuktikannya lebih akurat lagi, tapi besok kita bisa temui dia di rumahnya. Benarkah? Ayasa mengangguk. Iya, besok Mama bisa bertemu dengan Alessia. Tangis Adriana pecah dalam pelukan Ayasa. Putri yang ia rindukan akan ia temui sebentar lagi. Sungguh ia tak sabar untuk meraih Alessia dalam pelukannya. Om Jo. Makasih ya. Udah mau repot-repot selidiki Alessia. Sama-sama Mr. Kasano, sudah menjadi tugas saya untuk selalu direpotin. Sarkas Jonathan yang kemudian mengundang derai tawa Ayasa namun delikan tajam dari Aslan. Antonio mengusap dengan sayang rambut istrinya. Penantian panjang mereka dalam mencari keberadaan sang putri akan membuahkan hasil sebentar lagi. Alessia sayang, tunggulah Mama. Kami akan menjemputmu sebentar lagi. Lirih Adriana dalam tangisnya membuat siapapun yang melihat akan merasakan iba. Terlebih Ayasa. Sebagai putri angkatnya, Ayasa merasa memiliki tanggung jawab untuk menemukan putri kandung Antonio Kasano dan Adriana dan semoga saja Aprilia Ayu memang benar putri kandung mereka. Sejak pertama kali bertemu Aprilia dan bertatapan dengan netra abu-abu itu di pesta. Entah mengapa ia memiliki firasat bahwa Aprilia adalah putri keluarga Kasano.